Jadi tujuannya belajar ekonomi itu bukan buat ngerti uang. Tapi ketika teman-teman ini punya 50.000 di dalam kantong, lu memutuskan untuk makan atau nggak makan itu ekonomi, ya. Jadi ekonomi itu bukan tentang uang. Itu salah satu persepsi yang menurut gua teman-teman itu salah buat ngelihatnya. Uang itu alat dalam ekonomi. Dalam struktur pasar ekonomi, ya itu siapa sih yang deciding harganya? Kalau misal Apple gini, iPhone kayak gini, ini siapa yang tentuin harga? Terkadang, ya yang tentuin itu bisa aja, ya supply and demand itu bisa aja. Tapi ada yang namanya itu competition, ya. Jadi kalau misal ada dua brand HP, ya, gimana cara mereka tentuin harganya dari kompetisi ini, gitu. Jadi ada yang namanya itu empat ya, ada perfect competition, ya, monopoly, ini yang paling teman-teman sering dengar, bahkan ada gamenya gitu ya. Oligopoly, ya, sama monolistic competition. Jadi ketika market itu dalam perfect competition, ya, jadi kalau misal semuanya itu jualan ayam, itu perfect competition, satu market itu yang menentukan. Jadi kalau misal di pasar gitu jualan ayam, jualan ikan, ya itu kan kurang lebih harganya mirip. Itu perfect competition, struktur pasar yang perfect gitu. Monopoly, ya, itu ketika misal cuma ada HP ini, misal. Ya, atau misal minuman nih, ya. Minumannya itu cuma Red Bull yang bisa produksi energy drink terbaik. Berarti Red Bull itu monopoli. Tapi kalau monopoli itu ketika cuma satu orang yang menentukan harganya, gitu ya. Sedangkan oligopoli ya, kita ngomong itu ditentukan sama player-player yang besar. Ya, jadi kalau misal energy drinks tuh yang besar siapa? Misal oh ada brand A, brand B gitu. Berarti yang nentuin itu brand A sama brand B gitu. Sama monolistic competition ya. Jadi yang teman-teman lihat sebelah sini ya, ini ditentuin sama brand ya, sama diferensiasi ya. Jadi kalau kayak misal Apple ya, Samsung itu yaitu kita sebutnya sebagai monolistic competition gitu. Nah, teman-teman perlu pahamin ya, Apple itu tentuin harga 17 mungkin fiturnya beda, jomplang dan sebagainya. Itu yang namanya itu diferensiasi. Ya, jadi dalam struktur pasar ekonomi ya, how price are created selain dari supply and demand itu. Kalian tuh pernah tanya gak, kenapa harga listrik itu nggak bebas aja sih? Padahal kan dimonopoli sama satu orang ya, sama satu entity ya. Jadi itu yang dimana peran pemerintah itu happening. Ya, jadi teman-teman mungkin sering tanya peran pemerintah dalam ekonomi itu apa? Mereka itu collect taxes, ya mereka regulasi pasarnya, sama mereka kasih subsidi. Ya, jadi BBM itu kenapa bisa price-nya lumayan drop ya? Karena ada subsidi dari pemerintah. Mereka itu ngejaga, mereka itu jadi third person ya. Mereka itu yang middleman dari segalanya gitu ya.